Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim hamidan wa musalliyan wa musalliman. Kepala kantor KSOP namanya Sang Bandar yang sama kita hormati dan seluruh pejabat di lingkungan KSOP, seluruh jemaah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita memperingati tahun baru Hijriah dengan tema refleksi dan harapan. Ini linier sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menetapkan penghitungan tahun baru Islam dimulai penghitungannya saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Diharapkan setiap kali terjadi pergantian tahun, kaum muslimin bisa mengingat fakta sejarah hijrahnya Nabi dan para sahabat, yang hijrah itu oleh para ulama bahkan para tokoh analisis dunia menyebutkan bahwa hijrahnya Nabi Muhammad dan pengikutnya adalah sebuah langkah atau perpindahan eksodus manusia yang merubah peradaban yang amat gemilang, yang telah merubah watak dunia dan sangat berpengaruh. Kalau dalam catatan sejarah perjalanan dakwah Nabi, hijrah itu momentum awal kemenangan dan kejayaan Islam. Setelah 13 tahun di Mekah, nyaris tidak berkembang sebagaimana diharapkan. Baru setelah hijrah itulah kemudian dakwah Nabi mengalami kemajuan yang sangat besar, ditandai dengan kemenangan baru 1,5 tahun hijrah. Ketika perang Badar, kaum muslimin mampu mengalahkan kekuatan orang-orang kafir dalam perang Badar. Dan pada akhirnya puncaknya pada tahun 8 Hijriah, Nabi dan kaum muslimin sudah kembali ke Mekah sebagai penakluk dalam peristiwa Futuh Mekah. Itu sekedar prolog sejarah saja. Yang terpenting adalah kita melihat bahwa dalam peristiwa hijrah ini ada dua komunitas manusia yang berada di sekitar Nabi, yaitu Muhajirin dan Ansor. Orang-orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Dan kalau kita bicara keteladanan, mereka adalah orang yang memang Allah pilih benar-benar mampu meneladani Nabi. Dan kita adalah orang yang diharapkan bisa mengikuti Nabi. Minimal kita bisa bercermin dari perilaku orang-orang Muhajirin dan Ansor. Singkat saja, ini udah siang, dan hampir sore juga. Saya wayanya tidur sebenarnya Pak. Jatah saya tidur pagi. Kalau siang begini udah mulai melek. Tapi tadi memang kayak sempat tidurnya dikit. Nanti buka dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 8 dan ayat 9. Harapannya nanti ada di ayat 10 Surah Al-Hasyr. Ayat 8 itu Allah mengungkap karakter orang Muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun.
Ayat ini dimulai dengan pernyataan Allah bahwa fai itu harus diberikan kepada orang muhajirin. Fai itu adalah harta rampasan perang yang tidak diperoleh lewat perang. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang lewat perang. Kita tidak bicara tentang fai maupun ghanimah. Yang menarik di ayat itu Allah menyebut orang muhajirin itu alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang yang terpaksa harus meninggalkan Mekah karena tekanan yang berlangsung begitu kuat, yang telah bahkan menelan korban, yaitu kaum muslimin, dan banyak sahabat yang harus menerima kenyataan pahit selama tinggal di Mekah. Pada akhirnya pada tahun 13 kenabian itu Allah perintahkan Nabi bersama kaum muslimin yang ada di Mekah hijrah ke Madinah. Hijrahnya mereka ke Madinah ini Allah bilang mereka rela meninggalkan negeri mereka dan harta benda mereka. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Yang mereka inginkan adalah mendapatkan karunia dan keridhaan Allah saja, tidak yang lain. Rela mereka kehilangan harta benda, rela mereka meninggalkan tumpah darahnya. Ini bukan persoalan mudah. Dan mereka harus meninggalkan negerinya dengan segala resiko. Perjalanannya jauh. Jangan membayangkan hari ini kalau kita dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah paling lama itu antara 7 sampai 8 jam. Kalau pakai kereta paling lama 2 jam sudah selesai. Dulu itu memerlukan waktu paling cepat itu 2 minggu, itu pun kalau ontanya onta bagus. Kalau onta bodok mungkin sebulan. Susah. Alamnya juga ganas. Dan mereka harus mencari jalan menghindar dari kejaran orang-orang kafir. Itu dihadapi oleh mereka. Yang mereka cari bukanlah negeri baru untuk mencari kehidupan dunia, tapi untuk menyelamatkan iman. Itu yang Allah puji pada karakter orang muhajirin. Nanti kita lihat di ayat lain, surah Al-Baqarah 207, itu menceritakan orang yang rela kehilangan segalanya demi mendapatkan ridho Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Yang ayat ini oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya dan Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, yang dimaksud di situ diantaranya adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang rela harus meninggalkan seluruh hartanya karena dia dihalangi untuk berhijrah oleh orang-orang kafir Mekah dan kalangan keluarganya yang tidak mau beriman. Akhirnya dia melakukan tawaran kepada mereka untuk melepaskan seluruh hartanya, tapi dengan cara membiarkan dia meninggalkan Mekah. Itu dia lakukan. Artinya mereka demi iman, demi agama, mereka rela berkorban apa yang ada pada mereka, semata-mata mengharapkan ridho dan karunia Allah. Tidak berhenti sampai di situ ayatnya. Allah katakan kemudian wayan surunallaha wa rasulah. Mereka juga bersedia membela Allah dan Rasulnya, berjuang terus bersama Nabi. Sehingga Allah kemudian katakan ulaika humus shadiqun. Itulah mereka orang-orang yang benar-benar telah membuktikan iman mereka. Di ayat 9-nya surah Al-Hasyr itu bercerita tentang, menjelaskan tentang karakter orang Ansor. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang menempati Darul Hijrah, negeri yang dituju dalam hijrah itu, yaitu Yathrib, yang kemudian hari berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Mereka yang tinggal di negeri itu dan sudah beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin. Sejarah mencatat ada 2 gelombang disebut dengan
Bai'ah Aqabatul Ula dan Bai'ah Aqabatul Tsaniyah. Mereka pulang ke negeri mereka membawa iman, membawa Islam, dan mereka lah yang menjadi penduduk Madinah yang bersedia menerima dan melindungi kaum muslimin di Madinah. Mereka itu, kata Allah, yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang Ansor ini senang cinta kepada orang-orang yang datang hijrah ke negeri mereka. Bukan cuma sekedar senang, tapi mereka wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ayatnya itu, mereka yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka senang menyambut orang-orang yang datang ke negeri mereka, dan mereka sedikit pun tidak berkeinginan untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang-orang muhajirin. Artinya mereka membantu, menolong, memberikan apa yang mereka punya kepada orang muhajirin tanpa pamrih. Mereka lakukan karena nilai iman yang ada di diri mereka. Bahkan kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain ketimbang diri mereka. Mereka mengalahkan kepentingan diri mereka walaupun mereka dalam keadaan susah. Itu ayat menjelaskan tentang dua kelompok manusia yang ada di sekitar Nabi, yang menjadi pendamping Nabi, yang mendampingi Nabi, menyertai Nabi dalam perjuangan Islam ini. Refleksi kita hari ini, singkat saja, dari orang muhajirin kita belajar tentang keteguhan dan pengorbanan iman. Dari orang Ansor kita belajar tentang persaudaraan. Dua hal ini memang inti dari agama, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Kepada Allah kita mesti taat, kepada manusia hidup kita mesti bermanfaat. Dari orang-orang muhajirin kita belajar tentang keteguhan iman dan siap berkorban untuk agama. Yang banyak hari ini orang bukan berkorban untuk agama, tapi mencari korban atas nama agama. Banyak. Ada nggak kira-kira begitu? Di sini sih nggak ada. Di mana-mana. Keteguhan iman itu. Dan kalau kita bicara tentang perjuangan, pengorbanan, itu memang harus melekat pada jiwa setiap orang Islam. Bukan cuma kita bicara tentang hijrah itu yang telah menorehkan sejarah emas kaum muslimin, tapi kita kalau ingin dianggap sebagai umat yang berkualitas, orang yang baik dalam agama, kita mesti punya jiwa itu. Dan itu sudah digariskan oleh Allah. Seseorang gak cukup hanya mengaku dirinya beriman saja. Surah Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Ketika Allah firmankan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja untuk masuk ke dalam surga hanya dengan menyatakan bahwa kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang yang ada sebelum mereka, sehingga Allah tahu secara faktual siapa yang benar beriman dan siapa yang dusta dalam imannya. Kata ulama, kita ini orang Islam, orang yang mengaku dirinya beriman, melekat tuh yang namanya ujian dalam hidup kita, Pak, terkait dengan iman kita. Ujian yang pertama berupa al-ma'murat, yaitu perintah-perintah agama. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya anjuran, itu sunnah. Sejauh mana kita punya komitmen keimanan. Gak sekedar ujuk-ujuk mengaku beriman merasa pantas masuk surga. Yang kedua, al-manhiyat, diuji kita dengan larangan. Larangan-larangan agama, dari mulai yang haram sampai yang makruh. Sejauh mana kita punya kesetiaan terhadap ajaran itu. Dan yang ketiga, al-baliyah, diuji kita oleh Allah dengan berbagai macam bentuk bala dalam hidup ini. Dan bala itu tidak melulu sifatnya harus namanya kemiskinan, penyakit, penderitaan. Tidak. Pangkat, kedudukan, harta, itu juga ujian dari Allah.
Lihat surah Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji manusia itu bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kelak mereka akan dikembalikan untuk diberikan balasan. Jadi yang mesti berjuang bukan cuma orang muhajirin. Kita semua ini harus melakukan itu. Maka surah Al-Ankabut ini di ujung terakhir ayatnya penutup surah Al-Ankabut itu bunyi ayatnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berjuang di jalan kami, berkorban di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan mereka banyak jalan menuju jalan kami. Artinya melekat yang namanya perjuangan. Termasuk kita tidak ada hijrah hari ini. Kalau sahabat dulu melakukan hijrah, Nabi udah bilang la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada yang namanya hijrah setelah pendudukan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun. Yang ada adalah perjuangan, berjuang dan niat. Ya berjuang tuh nggak pernah ada berhentinya gitu. Makanya jangan berharap Islam akan berjaya, kita akan menang, akan unggul, kalau kita tidak punya jiwa yang namanya perjuangan itu. Jangankan berjuang menghadapi orang kafir, kita berjuang untuk diri kita saja Pak. Itu perlu pengorbanan. Tidak bisa orang sholat subuh kalau dia tidak mau mengorbankan kenikmatan tidurnya. Betul? Tidak akan mampu kita mengeluarkan zakat kalau tidak mau mengorbankan sedikit kesenangan kita untuk berbagi kepada orang lain. Perjuangan itu namanya jihad. Maka makna jihad nanti pada akhirnya bukan lagi hanya terfokus pada perang melawan musuh Islam, tidak hanya itu. Dia melebar pada badlul wus'i li'i'la'i kalimatillah, mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan untuk kejayaan agama Allah. Itu perjuangan, dibutuhkan pengorbanan. Maka dari orang-orang muhajirin kita belajar apa yang disebut dengan perjuangan dan pengorbanan. Belum ada apa-apanya kita ini. Kalau bicara tentang perjuangan dan pengorbanan, kita berkaca kepada mereka. Rela meninggalkan negeri mereka, rela kehilangan harta. Justru hari ini kita bisa melihat ada banyak orang rela kehilangan imannya demi mengejar dunia. Alhamdulillah. Berapa banyak hari ini cewek-cewek cantik yang meninggalkan keyakinannya hanya karena terpaku dan tertarik dengan lelaki yang tampan tanpa peduli tentang agama dan iman. Tidak sedikit. Bukan cewek doang, cowok juga ada yang begitu. Betul. Bahkan ada yang sampai rela ngancurin keluarganya demi membangun keluarga baru. Musibah itu. Iya, walaupun tidak dilarang kawin lagi ya silakan kalau sanggup mah. Kalau nggak sanggup jangan coba-coba. Tadi katanya nunggu izin, nggak usah, Allah udah izinkan dari awal. Tenang Bu Man. Tenang, enggak, saya nggak nyawat di situ. Saya cuma mau bilang, emang hidup ini perjuangan. Termasuk ibu kudu sabar kalau lakinya kawin lagi. Dia baru tinggal kawin. Sahabat ditinggal suaminya mati di medan perang. Bahkan mereka suruh suaminya berangkat ke medan perang untuk membela agama. Ya, gak apa-apa ini tiba pindah semalam 2 malam dan balik lagi. Mohon maaf pimpinan. Ibu tenang Bu. Laki-laki itu yang boleh kawin, yang bisa kawin lagi cuma 4 kok. Enggak banyak. Ibu kenali aja suami ibu masuk ke kategori ini, salah satunya
Hanya 4 yang bisa kawin lagi. 1, pimpinan. Ya termasuk pimpinan umat gitu kan, pimpinan kantor. Karena pimpinan umat lah gitu ya, pimpinan umat, kiai gitu kan, tokoh. Dia bisa kawin lagi karena dia bisa didik istrinya. Yang kedua, orang kaya. Dia bisa kawin lagi karena bisa ngebiayain bininya, ngurus bininya. Yang ketiga, jawara, karena dia bisa ngelindungin bininya. Yang keempat, orang PA. Kaya enggak, kiai, tokoh bukan, jawara juga bukan, tapi berani kawin lagi kan PA namanya tuh. Saya mau balik ke depan, dia si isu itu ngomongnya emang udah berat nih, kalau udah jam segini, jam berat ini udah. Jadi saya mau balik, artinya tidak ada dalam agama itu yang disebut dengan asal, sekedar beragama asal-asalan tapi ujungnya pengen surga, mimpilah. Harus ada yang namanya kemauan kita berkorban. Maka bahasa agama tuh akrab banget itu namanya berkorban tuh. Setahun sekali aja kita disuruh menyembelih seekor hewan ternak berkurban. Itu kan kurban tuh artinya kan upaya kita mendekat ke Allah, kurbanan. Cuman bahasa Indonesia kalau korban kan maknanya lain, itu kecelakaan. Konotasinya beda banget itu. Kalau berkorban dalam bahasa agama artinya melakukan satu upaya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, gitu. Jadi kadang-kadang cuma ngomong doang, ngaku Islam. Kalau bicaranya katanya siap berkorban untuk agama, apapun siap dikorbankan, harta nyawa, pakai takbir lagi. Boro-boro nyawa sendiri dikorban buat agama, mau nyawa kambing aja beli. Ada yang begitu? Ini kayaknya ada nih yang seumur-umur belum pernah orman nih. Itu kan kecil itu sebenarnya. Belum nyawa kita yang diminta. Dulu ibu tahu namanya Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, sahabat Nabi. Beliau adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam, mempertahankan imannya. Saat perutnya lagi hamil besar, ditombak, tembus sampai ke belakang, meninggal dunia karena mempertahankan iman. Insyaallah dari mereka kita belajar nilai pengorbanan untuk kepentingan agama. Dan kemudian yang kedua dari orang Ansor, kita belajar tentang persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu mestilah bersaudara. Dan ada cerita orang mukmin itu egois, hidup mementingkan diri sendiri. Islam tidak pernah mengajarkan kita membangun kehidupan kita sendiri, tapi bagaimana kita punya kontribusi kepada sesama. Dan itu dirajut dalam Islam lewat jargon yang paling populer, namanya silaturahim, hubungan yang didasarkan atas kasih. Cuma kita maknanya silaturahmi itu salaman. Silaturahmi itu artinya kita menjalin hubungan dengan sesama manusia yang didasarkan atas dasar kasih sayang, bukan atas dasar kepentingan. Itulah yang ditunjukkan oleh orang Ansor, atas dasar kasih sayang yang melekat pada diri mereka kepada orang yang beriman, kepada saudaranya. Karena orang beriman bertuhan kepada Tuhan Allah yang sifatnya Rahman dan Rahim, yang selalu kita baca dalam setiap gerak kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dari 99 asma Allah yang paling akrab di kita kan dua sifat itu, Rahman dan Rahim, kasih sayang. Nabi kita disebutnya Nabiur Rahmah, Nabi yang penyayang. Dan karakter ajaran Islam rahmatan
lil alamin. Maka tidak ada muslim yang tidak punya rasa kasih sayang. Tidak ada yang namanya muslim yang tidak punya cinta. Dan persaudaraan kita dasarnya dari situ, bukan sekedar dasarnya kepentingan. Saya tadi senang betul Bapak sudah bilang, Bapak membangun keluarga di kantor ini. Memang seperti itulah sejatinya. Karena kita semuanya saling punya keterikatan. Tidak ada di antara kita yang bisa hidup sendiri, Pak. Makanya Islam punya sebutan kasih sayang. Bukan ada dasar kepentingan. Kalau cuma kepentingan sesaat itu. Makanya banyak orang yang berteman milih-milih teman, senang sama orang kaya tapi nggak akrab sama orang susah. Kan keliru. Harusnya dia lebih banyak melimpahkan kasih sayang kepada orang yang membutuhkan, supaya dia lebih banyak memberi dari orang lain, bukan malah mendapatkan sesuatu. Masya Allah, itulah makna kasih sayang. Ini giliran orang kaya saja dihormati, dan orang susah seperti nggak ada harganya. Padahal orang kaya dengan orang susah itu kan saling membutuhkan. Emang dipikir hanya orang susah saja yang butuh orang kaya? Orang kaya tuh baru bahagia kalau ada orang susah. Kebayang nggak Pak, orang kaya punya uang miliaran, ratusan miliar, mau bangun rumah apa dia bisa bangun sendiri? Kan baru pakai tangan orang susah itu yang disuruh ngangkatin batu. Makanya saya bilang orang kaya nggak boleh sombong kepada orang miskin, karena dia bisa bahagia karena ada orang miskin. Orang miskin juga sama, nggak boleh sewot aja ngeliat orang kaya. Kita saling butuh. Pimpinan sama anak buah saling butuh. Ustadz sama jamaah saling butuh. Emangnya jamaah doang butuh sama ustadz? Ustadz juga butuh jamaah. Kebayang coba kalau saya suruh ngomong sendiri jamaah pada bubar semua. Goblok saya nih. Nah, kan kita saling butuh hidup ini. Siapapun Pak, itu fakta. Orang sakit dengan orang sehat saling butuh. Cuma kelihatannya orang sakit butuh dokter. Padahal dokter juga butuh bantu orang sakit. Nah, kalau nggak ada orang sakit, ya butuh dari mana dokter? Betul. Orang mati sama orang hidup aja saling butuh. Orang mati kudu dibungkus. Yang bungkus kan orang hidup. Tapi yang butuh kan bukan orang mati sama orang hidup. Orang hidup juga butuh orang mati. Cuma tukang kain kapan nggak butuh orang mati. Betul. Makanya tuh Allah bilang mukmin itu mesti bersaudara. Dan Nabi bilang kamu mesti bersaudara. Karena nggak bisa kita hidup sendiri. Dan mana persaudaraan tadi? Ya kita memahami maknanya dari orang-orang Ansor tadi, wa yu'thiruna ala anfusihim. Jadi memberi konteksnya adalah bersaudara untuk bisa berkontribusi, bisa memiliki kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang. Bukan mencari kebaikan orang, tapi bagaimana kita bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Inilah ketika Nabi sabdakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ahabbun nas indallah anfa'uhum linnas. Dalam riwayat lain begitu bunyi. Yang paling dicintai Allah adalah orang yang hidupnya paling bermanfaat bagi orang lain. Maka mesti dibangun semangat persaudaraan itu, dasarnya adalah memberi, bukan menerima. Kalau menerima semua orang bisa, tapi memberi belum tentu semua orang bisa. Itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, orang Ansor itu. Coba kalau semangat ini kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di kantor, di mana saja. Semangat kita untuk memberi, tidak egois hanya untuk diri kita pribadi. Kalau bicara egois, sektarian, orang Arab udah jagonya dulu, ta'assub namanya, fanatisme kelompok, perang antar kabilah, hanya gara-gara kehilangan kambing satu, itu perang antar kabilah sebelum Islam datang. Tapi setelah Islam datang, setelah mereka menerima Islam, orang Ansor menerima Islam, rela dikorbankan apapun untuk membantu saudaranya, rela berbagi.
Dan hari ini kekacauan di dunia, tadi Bapak sudah nyinggung tentang persoalan hari ini. Emang persoalannya di mana coba? Kan cuma karena egonya, ego masing-masing, ego sektoral. Masing-masing negara kayak begitu, masing-masing pemimpin kayak begitu. Orang lebih mementingkan dirinya. Coba jangankan urusan global, Pak, urusan negara, urusan politik, urusan rumah tangga saja, nggak bakalan ada harmonis di rumah tangga kita kalau istri hanya mementingkan kepentingan dirinya dan suami pun hanya ngotot untuk mendapatkan haknya. Percaya nggak itu? Baru ada namanya harmoni. Kalau istri tahu apa yang harus diberikan kepada suaminya dan dia mau memberikan apapun untuk menyenangkan suaminya, dan suami hanya berpikir apa yang harus dia berikan kepada istrinya, dengan cara itu terpenuhi masing-masing hak. Tapi kalau yang dimunculkan adalah kepentingan pribadi, keinginan pribadi, dan menganggap semua urusan kita penting bagi orang lain, tapi tidak ada urusan orang yang penting bagi diri kita, hancur di namanya harmoni. Tidak akan pernah ada. Dengan cara itu kita membangun dunia yang damai sebenarnya. Dan kalau dalam Islam ada perang, jangan disalahpahami bahwa Islam bernafsu menumpahkan darah manusia lalu kemudian memaksa orang untuk menerima Islam. Tidak. Sejarah mencatat tidak ada perang dalam Islam kecuali itu langkah terakhir untuk menghentikan kezaliman. Islam ini damai, mengajarkan perdamaian, mengusung ajaran yang mengajarkan damai. Ketika orang-orang kemudian tidak mau menerima kedamaian, bahkan mengusik kedamaian dan mengancam kedamaian, maka perang dalam Islam konteksnya adalah untuk mewujudkan damai. Dan hanya orang-orang yang damai yang akan selamat dunia maupun akhirat. Doa kita kan begitu, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkaulah as-salam, dari engkaulah datangnya keselamatan, kedamaian. Wa ilaika ya'udus salam, kepada engkau kembalinya kedamaian. Fahayyina rabbana bis salam, hidupkan kami di dunia dengan damai. Wa adkhilna jannata darussalam, masukkan nanti kami kalau sudah mati di akhirat ke dalam sorga, negeri yang penuh dengan damai. Dan doa Nabi Ibrahim, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di saat hari kiamat nanti, di mana tidak lagi berguna harta dan keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang damai. Lihat bagaimana kemudian pada akhirnya Islam terbangun, mewujudkan damai. Semua orang merasakan efek positif dari hadirnya Islam. Dan tidak ada Islam datang mengancam hak orang lain. Bahkan saat Futuh Mekah, Abu Sufyan yang menjadi tokoh sentral Mekah saat itu sudah ketakutan karena dia tidak lagi mampu menandingi kekuatan kaum muslimin dan gengsinya akan runtuh kalau dia tinggalkan Mekah. Maka Nabi datang menawarkan damai. Siapapun yang masuk ke Masjidil Haram, masuk ke Ka'bah, masuk ke wilayah Ka'bah, dia akan aman. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan juga bakal aman. Di tengah ketakutan Abu Sufyan dan kekhawatiran itu, dia mendapat jaminan damai dari Nabi. Kalau orang-orang saja masuk ke rumah dia akan selamat, apalagi yang punya rumah. Di situ baru dia memahami Islam, bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian. Kita memang harus melakukan itu semua, dan refleksi kita, ya harapan kita, mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang Allah telah abadikan dalam Al-Quran tentang dua kelompok manusia unggul ini, yaitu orang Muhajirin dan orang Ansor. Buat kita di ayat 10-nya surah Al-Hasyr itu, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi dua poin penting bagi kita. Yang pertama, jangan pernah melupakan orang-orang yang telah mendahului kita. Dan yang kedua, kepada sesama kita minta kepada Allah dihilangkan penyakit benci, dendam, dan nafsu angkara murka, agar hidup kita menjadi hidup yang damai, damai dunia, damai di akhirat. Al-Fatihah.
wa'fu anna ya karim. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dal ula fi hadhihi as-sa'ah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Kiai Haji. Ya, Bapak Ibu